Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Budianto, NPM dengan 202243500617. Hari ini saya akan mensimulasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan kenaikan gaji karyawan pada toko kopi Posko. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah halaman login. Di sini terdapat field berupa username dan password. Di sini ID saya menggunakan admin dan passwordnya admin 123. Kemudian di sini bisa ada icon masuk dan ganti tema. Kalau ganti tema di sini, tema defaultnya adalah putih. Lalu jika dipencet akan mengganti tema darat. Baik, langsung saja kita masuk. Oke. Di sini kemudian terdapat dashboard. Nah, dashboard itu merupakan halaman utama sistem. Lalu halaman ini terdapat informasi mengenai jumlah data karyawan, jumlah data kriteria, total penilaian, dan karyawan direkomendasikan. Kemudian di sini juga terdapat progres penilaian terakhir diperbarui, distribusi rekomendasi, dan nilai rata-rata setiap kriteria. Dashboard dibuat agar admin itu dapat melihat kondisi data secara cepat sebelum melakukan proses penilaian. Baik, langsung saja kita mulai di sini. Terdapat data master, yaitu karyawan kriteria. Kita masuk ke data karyawan dulu. Nah, jadi pada menu ini, admin dapat menambahkan data karyawan, lalu mengubah data di edit sini, menghapus data, ataupun mencari data karyawan. Nah, dan nanti data inilah yang nantinya akan diproses pada metode profile matching. Jika ingin menambahkan data karyawan, maka di sini tinggal memasukkan nama karyawannya, lalu jenis kelaminnya bisa dipilih, laki-laki atau perempuan, kemudian mengisi alamatnya, jabatan yang dikerjakan, lalu tanggal masuknya, dan jika sudah terisi semua, maka akan di sini simpan datanya. Lalu di sini juga terdapat nama-nama daftar karyawannya. Saya di sini men-show-nya itu per 10 karyawan. Jadi jika ingin melihat karyawan ke-11 hingga seterusnya, kita bisa pencet next. Kalau melihat sebelumnya itu ya previous. Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke data kriteria. Pada penelitian saya ini terdapat beberapa kriteria, ada 8, yaitu yang pertama ada kedisiplinan, kinerja, kualitas pelayanan, tanggung jawab, kerjasama tim, inisiatif, loyalitas, dan kebersihan serta kerapian. Nah, setiap kriteria itu mempunyai nilai target, bobot, dan jenis faktor, yaitu core faktor, dan secondary factor. Nah, di sini juga admin juga dapat melakukan tambah, ubah, maupun hapus data. Yang pertama yaitu ada tambah nih di sini. Kita jika ingin memasukkan nama kriteria, masukkan nama kriteria di sini, misalkan ketepatan waktu, terus kemudian kita bisa pilih jenis faktor ya, mau pilih jadi core atau secondary. Kemudian di sini ada bobot. Nah, nanti bobot ini kita masukkan angkanya, kemudian jadi persentase. Kemudian di sini ada bobot ideal. Bobot ideal itu 1 hingga 5. Lalu keterangannya apa di sini? Nah, kebetulan yang saya pakai di sini ada 8 kriteria, yaitu core factor yang 4 dan secondary factornya juga 4. Oke, kita lanjut ke menu input penilaian. Nah, jadi pada halaman ini admin memilih nama karyawan, kemudian memberikan nilai pada setiap kriteria. Skala yang saya gunakan di sini adalah nilai 1 hingga 5. 1 itu sangat kurang, 2 itu kurang, 3 itu cukup, 4 itu baik, dan yang terakhir 5 itu sangat baik. Jadi setelah seluruh nilai diisi, maka admin dapat menekan tombol simpan di bawah sini. Bisa disimpan.
Nah, nanti data tersebut itu akan digunakan sebagai data aktual pada proses perhitungan profile matching. Jadi jika misalkan kita ingin menilai, kita lakukan dulu tadi yang di sini data karyawan, menambahkan karyawan, lalu menambahkan kriterianya apa. Lalu jika sudah, maka akan kita arahkan ke form penilaian karyawan ini. Oke, lanjut. Di sini ada perhitungan metode saya, profile matching. Nah, di sini terdapat beberapa karyawan. Jadi, bagaimana cara prosesnya? Yaitu yang pertama adalah mengambil data. Tahap pertama itu adalah sistem mengambil seluruh data penilaian karyawan beserta data kriteria dan nilai targetnya. Tadi kan kita sudah menambahkan karyawan di sini, kriteria, karyawan, kriteria, terus input penilaian. Lalu kita masuk ke proses profile matching. Nah, habis itu selanjutnya sistem menghitung nilai gap. Kemudian konversi gap itu setelah memperoleh gap, sistem mengubah gap ini menjadi bobot sesuai tabel konversi. Semakin besar selisih gap, maka bobot akan semakin kecil. Maka jika nilainya semakin besar selisih gapnya, maka akan semakin kecil. Kemudian menghitung core factor, nih NCF, core factor. Nah, pada penelitian saya ini, saya memiliki bobot sebesar 60%. Atau saya menggunakan 60%. Kemudian secondary factor itu 40%. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai akhirnya ini? Nilai akhirnya itu core faktornya dikali 60%, dan secondary factor itu dikali 40%. Maksudnya adalah nilai core factor tadi kan di data kriteria itu saya ada 4, terus secondary factor itu ada 4, kita jumlahkan, kemudian dikali 60% pada core factor, terus dikali 40% pada secondary factor. Kemudian jika sudah hasilnya dikali, maka akan memperoleh hasil di sini. Nah, di sini juga terdapat status. Nah, kebetulan di sini ya batas ambangnya itu adalah 4, jadi 10 karyawan teratas ini sudah pasti direkomendasikan untuk naik gaji. Jika ingin melihat karyawan 11 hingga 100, maka kita tinggal next saja di sini. Nah, jadi kalau misalkan nilai akhirnya 3,95, maka karyawan belum direkomendasikan untuk menaikkan gaji gitu. Kita juga bisa mencari nama di sini, contohnya Farel, kita cari. Nah, Farel ini nilainya di 4,15 dan statusnya itu direkomendasikan. Jabatannya juga kita bisa ini pilih rentang nilainya berapa. Kemudian ini juga bisa kita tampilkan berapa data nih per section. Kemudian jika sudah, kita bisa reset. Nah, di sini juga kalau misalkan sudah ingin menilai atau sudah selesai, maka kita bisa ekspor data ke CSV ataupun PDF. Oke, lanjut. Di sini ada hasil ranking. Nah, pada menu hasil ranking ini ditampilin hasil akhir seluruh proses perhitungan. Nah, informasi yang ditampilkan itu ada nama karyawan, ada nilai akhirnya, kemudian ada peringkat. Nah, ini peringkat nih di sini. Nah, admin dapat langsung melihat siapa saja karyawan yang memperoleh nilai tertinggi. Contohnya nih Rehan Alvaro, dia memperoleh nilai core factor 4,0, NSF 4,75, lalu kemudian dikalikan dengan 60% dan 40% itu dan memperoleh hasil 4,75. Statusnya direkomendasikan. Nah, kita juga bisa di sini melihat detail. Nah, jadi detail identitas karyawan yang tadi kita sudah masukkan ke data master sini. Kemudian ada kriteria tadi juga sudah kita masukkan di sini, serta penilaiannya nih. Nah, penilaiannya di sini, inputnya terdapat di sini nih. Kita masukkan input penilaian, kemudian kita hitung. Nah, di sini konversi gap nih dari sistem. Kemudian hasilnya itu nilai akhir 4,75. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, jika ingin melihat data detail per satu karyawan, maka kita bisa cetak PDF di sini. Tinggal kita cetak. Oke, lanjut kita ke menu laporan. Nah, di sini terdapat beberapa menu akses laporan. Bisa ekspor ke CSV atau Excel, lalu bisa juga ekspor ke PDF. Nah, di sini saya menggunakan
6 laporan. Yang pertama itu ada data karyawan, memuat nama, jabatan, jenis kelamin, serta tanggal masuknya. Yang kedua ada data kriteria dan bobot. Tadi data kriteria saya di sini menggunakan 8, yang core factor 4 dan secondary-nya 4. Kita juga bisa CSV dan PDF. Kemudian ada ranking akhir karyawan dari ranking 1 hingga 100. Nah, lalu di sini ada detail per karyawan juga. Nah, ini detail karyawan mungkin agak banyak ya. Saya agak cepatin sedikit. Nah, lalu yang kelima ada karyawan belum lengkap. Jadi kalau misalkan karyawan belum lengkap penilaiannya, maka akan muncul di sini nama karyawan ini. Kebetulan saya sudah mengisi semua karyawan, maka filter tertulis semua karyawan telah lengkap dinilai. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ringkasan per kriteria. Nah, jadi ringkasan per kriteria ini menunjukkan bahwa nilai idealnya berapa, total responnya berapa, lalu rata-rata yang mendapatkan nilai 1 hingga 5 itu berapa, dan rata-ratanya nih, rata-rata dari gapnya. Ini kita bisa kita ekspor ke CSV juga, PDF juga. Oke, kemudian yang terakhir itu kita bisa di sini import atau ekspor Excel. Nah, ini importnya ini untuk mungkin jika ada file yang sudah atau data yang sudah ada ininya penilaiannya, jadi kita bisa import di sini ataupun ekspor. Kalau misalkan kita belum memasukkan data karyawan, data kriteria, info penilaian, terus kita belum menentukan profile matching di sini. Nah, kemudian di sini ada buat backup database serta restore, cadangkan atau pulihkan. Jadi kalau misalkan kita sewaktu-waktu aplikasi kita error ataupun data kita nggak kebaca, jadi kita misalkan sudah menyimpan datanya, kita bisa buat backup di sini, terus di restore. Oke, lanjut kita ke profil admin. Nah, di sini profil admin itu terdapat nama username, nama admin, kemudian bisa diganti password barunya, dan konfirmasi penggunaan password. Lalu jika sudah, kita bisa simpan perubahannya di sini. Nah, di sini juga terdapat riwayat aktivitas. Tadi riwayat aktivitas jika kita mengganti ataupun login, di sini akan tercatat aktivitasnya apa saja. Nah, jadi kita juga bisa nyari tanggal bulan tahunnya. Kemudian ada statistik rekomendasi. Nah, statistik rekomendasi di sini menampilkan jumlah karyawan, direkomendasikannya berapa, tidak direkomendasi berapa, dan rata-ratanya berapa. Oke. Nah, di sini terdapat top 10-nya. Nah, jika sudah, yang terakhir adalah kita bisa keluar menu. Nah, di sini juga ada konfirmasi logout. Jadi misalkan belum penilaian, di sini bisa batalkan. Nah, misalkan sudah, di sini kita bisa keluar. Nah, setelah seluruh proses selesai, admin dapat keluar dari sistem menggunakan menu logout ini. Session pengguna akan dihapus sehingga sistem kembali ke halaman login. Oke, jadi seperti itu. Nah, berdasarkan implementasi yang saya buat, sistem pendukung keputusan ini mampu membantu proses penentuan kenaikan gaji karyawan pada toko kopi Posko, sehingga lebih objektif, terstruktur, dan efisien dengan menerapkan metode profile matching. Nah, mungkin cukup demikian demonstrasi aplikasi atau simulasi aplikasi yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.